tanya hatiku, hari ini hari Minggu. Kak Ayu kenapa Kak Pita? Gak tahu Kak Meli. Yuk kita tanya, yuk adik-adik, ayo kita tanya. Yuk. Kak Ayu. Kak Ayu kenapa menangis? Aku sedih Kak. Udah gak usah bersedih lagi. Karena hari ini hari Minggu. Hari ini waktunya kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Yeay. Kak Ayu. Ayo Kak Ayu. Kita sapa kita adik-adik sapa yang ada di adik-adik. rumah ya Kak Ayu. Oke. Shalom adik-adik. Yeay. Hari ini waktunya kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, ada panduannya untuk semua adik-adik di rumah. Yang pertama Kak Meli. Untuk adik-adik yang di rumah saat mengikuti ibadah online harus wajib berpakaian yang rapi ya adik-adik. Oke Kak. Yang kedua, selama ibadah di rumah tidak ada yang boleh sambil makan ataupun jalan-jalan. Semua adik-adik harus duduk yang tenang. Oke? Yang ketiga Kak Ayu. Selama ibadah adik-adik tidak boleh main karena kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan yang keempat, adik-adik yang sudah bisa baca dan menulis, jangan lupa Alkitabnya dan buku catatannya disiapkan. Dan yang terakhir apa Kak? Harus antusias. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Sekali lagi lebih dahsyat. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Shalom buat semua adik-adik yang menyaksikan ibadah kita hari ini dimanapun adik-adik berada. Semua bangkit berdiri dengan antusias dan Kakak rindu 3 kali kita tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. Amin. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari adik-adik semua kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh diberikan kesehatan. Dan saat ini Tuhan kami mau beribadah. Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau siap memberkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Engkau memberkati dan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi ya, kakak mau semua tepuk tangan di atas kepala. Terus kalau kakak bilang jam, berarti semua harus melompat bagi Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jam. Semua melompat adik-adik. Haleluya. Yesus cinta kepadaku. Yesus cinta adik-adik semua yang ada di rumah. Haleluya. Katakan sama-sama. Yesus cinta kepadaku.
semuanya adik-adik. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua dua-dua tangannya diangkat sama-sama. Adik-adik ke sebelah tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan, Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dua tangannya diangkat, katakan puji Tuhan. Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua adik-adik di rumah, puji. Dua-dua tangannya diangkat semua adik-adik dengan semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan, puji. Haleluya, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Haleluya, sekali lagi adik-adik. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan adik-adik di atas kepala yuk. Katakan haleluya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan duduk adik-adik yang dikasihi Tuhan. Semua adik-adik siapkan hatinya. Kita mau berbicara, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Semua duduk yang tenang. Berikan hatimu adik-adik untuk Tuhan Yesus jamah pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Engkau ada di dekat kami. Engkau memperhatikan kami, Tuhan. Kami mau sembah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalan. Katakan sekali lagi, oh alangkah, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan
sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus, sebab segala sesuatu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus. Mari adik-adik, dua-dua tangannya diangkat bagi Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada bagimulah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya Tuhan. Hanya Engkau Yesus sampai selamanya, lamanya. Hanya Engkau Yesus, sekali lagi sampai selamanya, sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami memuji-Mu. Haleluya. Mengalir ya Roh Kudus, mengalir hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Penuhi setiap kami anak-anak-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu dijamah, kami rindu lawatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, lebih lagi kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, Kau Bapa yang sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Sebab segala
adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesus. Sekali lagi katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku, sampai selamanya, sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku, sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohonkan anugerah Tuhan, pimpinan Roh Kudus boleh menuntun setiap hati kami, menuntun setiap pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh belajar kembali untuk terus taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, semuanya disiapkan Alkitabnya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Dari 2 Raja-Raja 6 ayat 33, lalu 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 6. Adik-adik tandai di rumah ya. Lalu kita lanjut ke 2 Raja-Raja ayat 18 sampai 20. Nah, adik-adik di rumah kita bacanya ganti-gantian. Kakak duluan di sini, adik-adik di rumah boleh lanjutkan ya. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia, berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jalai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Arab. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Adik-adik ayat 18 lanjut. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria.
Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 20 kita sama-sama adik-adik. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Puji Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan kita adalah firman Tuhan yang tergenapi. Apa adik-adik? Firman Tuhan yang tergenapi. Adik-adik harus tahu bahwa Alkitab kita ini semuanya yang ada di dalamnya disebut dengan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan kita ini ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan untuk kakak dan untuk adik-adik. Firman Tuhan atau janji Tuhan ini tidak sama dengan janji manusia adik-adik. Dan tidak sama dengan janji papa atau janji mama kita. Kalau janji manusia itu bisa bohong adik-adik. Janji manusia itu bisa tidak tergenapi. Janji manusia itu bisa tidak terjadi. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan, janji Tuhan itu pasti tergenapi. Amin adik-adik. Nah sekarang kakak mau cerita tentang Nabi Elisa yang menyampaikan firman Tuhan dan digenapi oleh Allah sendiri. Nah, waktu itu di kota Samaria adik-adik, semua pasukan besar, pasukan musuh mengepung kota itu sehingga terjadi kelaparan yang sangat hebat. Orang-orang di sana mengalami kelaparan adik-adik. Mereka tidak bisa membeli makanan karena pada saat itu makanan di sana menjadi sangat mahal. Sementara mereka tidak bisa keluar. Karena apa adik-adik? Musuh mengepung mereka. Musuh mengelilingi kota di mana mereka tinggal. Kalau mereka keluar, mereka akan dibunuh oleh musuh. Nah, saat itu di kota itu mereka punya raja namanya Raja Yoram. Ketika Raja Yoram melihat kondisi kotanya, dia lihat rakyatnya semua kelaparan, dia marah adik-adik. Dia marahnya sama siapa? Bukan sama manusia, tapi dia marah sama Tuhan. Dia salahkan Tuhan. Dia bilang, firman Tuhan katakan bahwa malapetaka, kesusahan, kelaparan ini terjadi karena Tuhan. Raja Yoram marah sama Tuhan adik-adik. Nah, untuk adik-adik di rumah, kalau kita lagi ada kesusahan, mungkin adik-adik mama papanya lagi sakit, atau doa adik-adik belum dijawab oleh Tuhan, adik-adik tidak boleh seperti Raja Yoram yang langsung marah sama Tuhan. Adik-adik harus merendahkan hati, terus datang memohonkan belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Doa adik-adik boleh terjadi. Raja Yoram itu tidak demikian adik-adik. Dia gak datang berdoa sama Tuhan. Dia gak datang merendahkan diri sama Tuhan. Dia gak datang minta tolong sama Tuhan. Tapi dia malah marah sama Tuhan. Nah, ada seorang nabi namanya Nabi Elisa datang menemui Raja Yoram. Nabi Elisa berkata bahwa dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa besok akan ada makanan. Firman Tuhan bilang apa adik-adik? Besok akan ada makanan. Nabi Elisa bilang itu sama Raja Yoram dan ada seorang ajudan raja, seorang perwiranya. Terus jawab kayak gini adik-adik. Hah? Besok ada makanan? Mana mungkin itu bisa terjadi? Terlalu cepat. Besok. Ajudan raja itu tidak percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa adik-adik. Bukan hanya tidak percaya, bahkan perwira atau ajudan raja itu menolak firman Tuhan itu. Dia mengejek firman Tuhan itu. Ketika
ajudan raja itu menjawab untuk tidak percaya, maka Nabi Elisa jawab sama ajudan itu, kamu akan melihat mujizat itu akan terjadi, tetapi kamu tidak akan memakannya. Kamu akan lihat besok ada makanan, tetapi kamu tidak bisa menikmatinya. Nah, sementara itu adik-adik, ada 4 orang kusta yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan. Untuk menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Ketika 4 orang kusta itu duduk di pintu gerbang kota, mereka mengambil keputusan untuk pergi ke tempat perkemahan musuh daripada mereka duduk-duduk aja. Karena mereka bilang kalau mereka duduk-duduk aja, mereka juga akan mati kelaparan. Dan kalau mereka pergi ke perkemahan musuh, mereka juga akan mati. Tapi adik-adik, karena Tuhan memakai mereka mengambil keputusan untuk pergi. Lalu bangkitlah 4 orang kusta itu berangkat ke kota Samaria, tempat perkemahan musuh. Apa yang terjadi adik-adik? Tempat perkemahan musuh itu kosong. Tidak ada orang lagi, tapi semua makanan tinggal di situ. Mereka heran. Ternyata Tuhan membuat suatu suara yang sangat keras yang membuat musuh orang Aram itu ketakutan, dan mereka lari dan tinggalkan tempat perkemahan mereka tanpa membawa apa-apa. Sehingga 4 orang kusta tadi adik-adik bisa makan dengan kenyang di sana karena di sana tersedia makanan. 4 orang kusta itu menikmati berkat Tuhan itu adik-adik. Apakah mereka makan sendiri? Tidak adik-adik. Ada satu teman mereka yang berkata gini, wah ini kabar baik, kita nggak bagus diam aja di sini. Ini kabar baik, kita nggak bagus hanya kita aja yang bisa memakannya. Kita harus pergi ke Samaria, ke tempat kota itu supaya kita sampaikan bahwa di sini ada makanan, bahwa musuh semua sudah pergi. Akhirnya 4 orang kusta ini pergi ke istana raja. Ke istana raja adik-adik. Adik-adik tahu nggak orang kusta itu gimana? Orang kusta itu tidak dianggap. Orang kusta itu semua tubuhnya penuh dengan borok, penuh dengan kudis. Jadi gak ada orang yang mau dekat sama mereka. Tapi Tuhan pakai mereka untuk menyampaikan kabar baik itu, untuk menyampaikan mujizat yang sudah mereka alami, bahwa ada makanan yang tersedia. Sesampainya di istana raja, 4 orang kusta itu memberitahukan kepada mereka bahwa di sana ada makanan yang tersedia banyak. Mendengar itu semua rakyat dan raja pergi melihat ke sana. Dan benar adik-adik, di sana tersedia makanan semua. Sehingga rakyat yang tadinya kelaparan bisa makan yang banyak. Tapi ingat adik-adik, tadi siapa yang tidak percaya firman Tuhan itu? Ya, perwira atau ajudan raja tadi bilang bahwa dia tidak percaya bahwa besok akan ada makanan. Sehingga firman Tuhan catat di ayat 20, rakyat menginjak-injak ajudan raja itu atau perwira itu sehingga ia mati. Dia lihat mujizat itu adik-adik, tapi dia tidak bisa menikmati mujizat itu. Dia tidak bisa memakan makanan yang sudah tersedia itu. Puji Tuhan adik-adik. Nah, ada hal yang penting yang kita harus belajar dari cerita ini. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, ketika adik-adik ada dalam kesusahan, ketika adik-adik ada dalam ketakutan, firman Tuhan katakan harus percaya kepada firman Tuhan. Adik-adik harus dengar firman Tuhan baik-baik. Karena firman Tuhan itu
pasti akan tergenapi. Yang kedua, adik-adik, kalau ada firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua kita, firman Tuhan disampaikan oleh kakak pembina kita, adik-adik jangan menolak firman Tuhan dengan berkata, gak mungkin. Atau adik-adik berkata, gimana caranya terjadi? Ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik harus percaya dan menerimanya. Jangan menolaknya. Lalu yang ketiga adik-adik, Tuhan bisa pakai adik-adik sama seperti Tuhan memakai 4 orang kusta. Oh, mungkin adik-adik bilang gini, Kak, aku gak terlalu pintar. Kak, aku gak terlalu kaya. Kak, tapi Tuhan bisa pakai adik-adik semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Asalkan adik-adik punya hati yang sungguh-sungguh, terus mau taat, terus mau percaya kepada firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang adik-adik, mari semuanya kita mau berdoa, kita mau responi firman Tuhan, percaya bahwa firman Tuhan akan tergenapi. Mari adik-adik kita berdoa, kita mau responi firman Tuhan. Kakak rindu adik-adik yang di rumah, papa mama yang ada di rumah, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik yang rindu mau lebih lagi, mau belajar untuk percaya kepada firman Tuhan. Adik-adik mau memberikan hati untuk taat, untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mari angkat dua-dua tanganmu di hadapannya. Katakan, Yesuslah Engkaulah penolong kami Tuhan. Yesuslah penolongku. Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Adik-adik yang rindu firman Allah tergenapi atas hidupnya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik yang di rumah. Kami rindu Bapa, hati yang tetap percaya kepada firman Tuhan boleh menjadi bagian seluruh kami Bapa. Hati yang tetap menerima firman Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami semua Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau menganugerahkan bagi kami hati yang teguh, hati yang tetap percaya walaupun ada banyak kesusahan kami, walaupun ada banyak ketakutan kami, tapi kami memiliki hati yang tetap percaya bahwa firman-Mu Tuhan akan tergenapi atas kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan, dan biarlah kami belajar kembali untuk terus percaya kepada firman Allah sampai kami dan seluruh adik-adik melihat mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati adik-adik.
adik-adik siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang memberikan persembahan, berkati kedua orang tua kami, berkati setiap kami Tuhan Yesus dengan melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang siap memberikan persembahan katakan amin. Sambil kita berikan persembahan untuk Tuhan, adik-adik kita sambil menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Yes, kita mau katakan markas iblis ku hancurkan. Amin adik-adik. Amin. Sama-sama katakan markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sama-sama bangkit berdiri. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Katakan setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Suaranya yang keras. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau. Sekali lagi sama-sama yang dahsyat. Anak sekolah, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Membawa, bikin kacau iblis. Sama-sama katakan membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Woo! Katakan sama-sama, iblis sudah dikalahkan. Amin. Haleluya. Waktunya ayat hafalan. Yeay. Nah adik-adik yang di rumah udah gak sabar kan menghafal ayat hafalan kita hari ini? Tapi sebelumnya kakak mau ingatkan ayat hafalan kita minggu lalu. Di mana kak? Yosua 24 ayat 15b. Ingat kan? Nah, ingat kan? Hari ini ayat hafalannya ada di Mazmur 73 ayat 24. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Yeay! Adik-adik harus hafal ayat hafalannya supaya iblisnya pergi, iblisnya musnah waktu adik-adik menghafal ayat hafalan. Amin. Amin. Selamat menghafal adik-adik. Dah.
Oke adik-adik yang di rumah, kita mau selesaikan ibadah online kita. Sebelumnya terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita dengan duduk manis dan rapi. Adik-adik semua hebat. Terima kasih juga untuk papa dan mama yang sudah menemani adik-adik untuk ibadah hari ini. Kakak mau sampaikan juga, jangan lupa sepanjang minggu ini kita masih komsel lewat aplikasi Zoom setiap hari Kamis jam 5 sore. Setiap hari apa adik-adik? Kamis jam 5 sore. Jangan lupa juga link ibadah kita ini di-share atau dibagikan untuk teman-teman adik-adik, saudara adik-adik supaya mereka juga bisa beribadah dan diberkati Tuhan juga melalui firman Tuhan ibadah online kita hari ini. Mari adik-adik kita akhiri ibadah kita berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangannya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk ibadah online hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui ibadah online ini. Kami berdoa untuk setiap adik-adik kami, mereka terus mengalami penggenapan janji Allah itu di dalam hidup mereka Bapa. Dan masa depan mereka diberkati, dan minggu depan kami rindu, kami kembali lagi dalam ibadah online kami dengan roh yang lebih lagi menyala-nyala dan dengan roh yang antusias untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.